kita lanjut lagi Sapa Merauke bersama Kepala Loka POM Merauke ya. Ya, baik. Ibu Agustin Ceweriman. Ibu tadi sebelum jeda sempat menyampaikan adanya pendampingan dengan jangka waktu tertentu. Ya, mungkin juga Ibu bisa sedikit menjelaskan pendampingan seperti apa dan jangka waktu itu berapa lama. Kemudian pendampingan untuk produk-produk jenis apa saja nih, Ibu? Iya. Baik, mungkin saya mulai dari jenis produknya dulu ya. Sebenarnya kan kami mendampingi itu yang menjadi wilayah kewenangan Badan POM kan sudah saya jelaskan di awal, obat tradisional, kosmetik, pangan. Untuk di Merauke sendiri yang kami dampingi saat ini, pangan, obat tradisional, dan kosmetik. Nah, itu yang ada di Merauke untuk saat ini. Ya, jadi sebenarnya proses pendampingan itu sebenarnya pelaku usaha harusnya secara mandiri mengajukan pendaftaran. Kemudian kan sudah saya jelaskan di awal juga kewenangan kami ada di produk. Jadi kami itu mendampingi untuk mendapatkan izin edar produk. Tetapi ini kendala-kendala awal yang saya lihat, semua produk itu datang pelaku usaha itu pasti bertanya ke Loka, tetapi yang sebenarnya tidak semua izin edar itu ada di Loka. Ada beberapa izin edar yang memang tidak di kami kewenangannya. Kalau untuk produk pangan ya, tergantung jenis pangan olahannya. Itu ada di peraturan dan sekarang ini sudah pemerintah sebenarnya sudah mempermudah lagi dengan OSS RBA. Ya, sistem perizinan satu pintu itu semuanya ada di PTSP. Ya, jadi secara langsung pelaku usaha secara mandiri melakukan input persyaratannya, dokumen-dokumennya, kemudian itu sudah connect dengan Loka juga. Jadi misalnya nanti untuk produk yang merupakan kewenangan Loka, nanti akan connect dengan Loka, kemudian kami punya kewajiban untuk melakukan pengawasan atau audit ke sarana untuk kami melihat bagaimana proses produksinya dalam rangka kalau misalnya produk pangan standarnya ya, itu ya Bu ya, standar jadi, kesehatan dan ya, higienis gitu ya Bu ya. Ya. Cara produksinya, alurnya seperti apa, dan kami punya kewenangan untuk mengeluarkan atau menerbitkan sertifikat cara produksi pangan olahan yang baik. Itu untuk yang pangan. Demikian juga untuk obat tradisional dan juga kosmetik. Itu akan bisa ada setelah diaudit lah oleh tim kami. Dan nilainya itu baik, harus ada nilainya. Nah, kemudian nanti setelah itu pelaku usaha akan berproses untuk mengurus izin edar. Sebenarnya itu secara mandiri dilakukan oleh pelaku usaha. Saya mau ingatkan sekali lagi itu secara mandiri. Tetapi kami memaklumi ya, dan kami juga mau berusaha supaya pelaku usaha UMKM di Merauke ini juga meningkat, harus naik kelas. Ya, jadi makanya fasilitator kami mendampingi. Memang untuk saat ini, untuk sertifikat produk pangan olahan yang baik dan benar itu harus ada SOP-nya dan berbagai dokumen yang harus mereka siapkan. Tapi itu didampingi. Jadi tim kami akan langsung ke pelaku usaha secara langsung mendampingi mereka. Butuh berapa lama tuh waktunya dan kira-kira sampai bisa dapat sertifikat itu? Sebenarnya itu kami punya ada timeline-nya waktu. Jadi misalnya dia sudah ada notifikasi ya di OSS RBA. Ini sudah ada, kami harus audit. Itu ada batas waktunya. Kemudian nanti diverifikasi oleh pusat. Kan semua ini sebenarnya ini sistemnya online. Jadi digitalisasi, digitalisasi. Bu ya. Sampai 6 bulan gitu Bu? 1 tahun? Sebenarnya yang membuat lama di sini itu karena ada beberapa produk yang izinnya itu harus ada hasil analisa. Jadi produknya harus diuji di laboratorium dan harus ada sertifikat hasil analisanya. Menunggu waktu uji itu yang biasanya lama. Apalagi kalau uji mikroba ya, uji mikroba itu paling cepat 14 hari, 2 minggu. Belum mereka kirim dulu ke laboratorium. Artinya prosedurnya memang seperti itu ya Bu ya? Iya, memang kalau menunggu waktu pengujian itu lama. Berarti kalau dia belum mendapatkan sertifikat atau surat izin dari Lokapom atau Badan POM, dia belum bisa bergerak untuk
berproduksi begitu Ibu? Sebenarnya kan harus ada izin edarnya baru boleh Alangkah beredar. baiknya ya, baik. Itu kan izin edar itu menjamin mutu dan keamanan produk. Setelah ada izin edarnya, namanya saja izin edar. Betul, baru bisa. Izin dulu baru boleh beredar gitu. Baik. Nah, temuan-temuan apa saja yang sering Ibu lakukan? Kalau kita paling sering kita lihat di pemberitaan itu saat hari raya, kemudian juga ada mungkin sidak ke beberapa tempat-tempat produksi. Mungkin temuan-temuan paling banyak yang Ibu temukan di Merauke. Sekarang berarti kita beralih ya. Tadi kan pengawasan pre-market. Iya, betul. Kalau seperti ini berarti pengawasan post-market. Market, Jadi pangan yang bukan hanya pangan ya, apa yang menjadi obat Semuanya, obat, rasional, kosmetik. kosmetik, pangan. Ya, kalau post market secara rutin kami setiap bulan pengawasan. Dan sudah berdasarkan kajian resiko sarana mana yang harus kami datangi. Jadi secara rutin kami sudah lakukan pengawasan di 3 kabupaten ini yang menjadi wilayah kami. Ya paling banyak di sini temuannya ya pangan kedaluarsa. Oke. Yang Kasusnya seperti kedaluarsa. Kalau pangan paling banyak kedaluarsa sih sebenarnya. Tapi saya bilang paling banyak bukan berarti banyak sekali yang kita temui, tidak. Ya? Maksudnya yang sering kita temuan kami di sini ya pangan kedaluarsa. Kalau kosmetik? Kalau kosmetik biasanya sih kosmetik tanpa izin edar. Atau kosmetik yang mengandung bahan berbahaya karena kan ada press release. Karena kami kan setiap bulan pasti ada lah press release ini hasil pengawasan, hasil pengujian, hasil pengawasan. Ini kosmetik-kosmetik yang tidak boleh lagi beredar, itu kan kami sudah diperintahkan untuk langsung sidak, langsung periksa begitu. Baik, memang harus teliti Bu ya. Iya. Baik, berarti termasuk juga harus ke beberapa toko-toko yang memang menjual produk-produk kosmetik, kemudian juga kayak Ibu bilang tadi pelaku usaha-usaha lokal saat mungkin mereka penjualan bebas. Kan kita juga lihat sekarang banyak sekali yang mungkin home industry juga ya Bu ya. Itu juga menjadi tanggung jawab ya Ibu. Ya? Kalau industri rumah tangga itu izin edarnya ada di dinas, di kabupaten lah. Tapi di saat dia pemerintah sudah market, kabupaten. sudah jual itu harus juga Bu ya? Iya, kalau untuk produk pangan ya, untuk produk pangan itu izin edarnya ada dari kabupaten dan ada juga dari Badan POM. Yang boleh tanpa izin edar itu pangan yang kurang dari 7 hari, masa simpannya kurang dari 7 hari. Jadi tidak, kalau misalnya masa simpan kurang dari 7 hari, tidak perlu izin edar. Gitu. Ya, dan Ibu pasti kan itu temuan-temuan yang paling Ibu jumpai pangan, kemudian juga didukung oleh kosmetik dan beberapa produk yang lainnya. Pasti ada sanksi kan Bu yang bisa diterima oleh masyarakat. Nah ini mungkin nanti Ibu setelah jeda sanksi atau pasal apa yang akan dipidanai ya atau yang akan diberikan kepada mereka yang nakal-nakal ini Bu. Kemudian bagaimana cara kita sebagai masyarakat konsumen bijak, teliti juga, artinya membantu untuk menyelamatkan diri kita juga dalam penggunaan produk-produk baik kosmetik ataupun juga makanan ya seperti itu. Kita akan kembali sesaat lagi tetap di Sapa Merauke.